Shalom, jumpa lagi dengan saya di Kelompok Sukacita. Di saat ini saya akan membagi firman Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami terus rindu Roh Kudus, bekerjalah dalam hidup kami. Amin. Bagian firman Tuhan dalam Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Demikian jauh firman Tuhan. Pemirsa Kelompok yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita mengenal siapa Bapa di dalam hidup kita, maka saya percaya dengan mudahnya kita akan hidup taat dan setia kepada Bapa. Orang yang tidak mengenal siapa Tuhannya, dia tidak akan pernah setia kepada Tuhannya. Tapi kalau kita mengenal siapa Tuhan kita, maka dengan mudah kita akan hidup taat dan setia kepada Tuhan. Inilah yang dikatakan Paulus lewat bagian kebenaran firman Tuhan, dikatakan itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Kata itulah berarti ada sesuatu yang membuat sehingga Paulus itu sujud kepada Bapa. Kalau kita baca pada ayat-ayat sebelumnya, dikatakan bagaimana Paulus mendapat pewahyuan dari Tuhan tentang siapa itu Kristus. Artinya Kristus itu tersingkap bagi hidupnya. Apa yang kerjakan Kristus dalam kehidupan manusia, apa yang dikerjakan Tuhan dan apa yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan manusia bagi dirinya Paulus, itu tersingkap bagi Paulus. Karena tersingkapnya itu bagi Paulus membuat sehingga apa yang dia alami dalam perjalanan hidupnya itu tidak membuat dia menjadi takut. Itu tidak membuat dia berhenti untuk memberitakan Kristus. Namun dikatakan itu membuat dia semakin berani untuk terus memberitakan Kristus sekalipun situasi kondisi yang dia alami itu tidak mengenakan baginya. Makanya dia katakan kepada jemaat Tuhan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Artinya kata lain dia mau katakan itulah yang membuat aku begitu berani, aku begitu setia, aku begitu taat untuk mau melakukan apa yang Bapa inginkan dan tidak ada ketakutan di dalam seluruh kehidupannya. Nah, inilah yang saya ingin katakan kepada saudara, orang yang mengenal siapa Tuhan yang ia sembah, situasi keadaan tidak akan bisa menekan hidupnya karena dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Nah, ini yang harus kita belajar dalam seluruh kehidupan kita. Jangan kita menjadi orang Kristen yang hanya rajin ibadah, hanya melakukan tugas pelayanan, tetapi kita tidak mengenal Tuhan kita. Sehingga kita tidak bisa berdiri untuk merepresentasikan Tuhan melalui seluruh kehidupan kita. Kita tidak bisa berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Ada banyak orang kesalahan bisa dia tutupi. Karena apa? Dia tidak bisa hidup di dalam kebenaran. Ada banyak orang yang melihat kesalahan, tetapi dia tidak bisa untuk menyatakan bahwa ini salah dan itu benar. Dia tidak bisa menyatakan itu. Nah, inilah yang dituntut lewat bagian kebenaran firman Tuhan. Kita yang percaya kepada Tuhan, kita yang telah tersingkap tentang siapa itu Kristus, Kristus yang terbuka di dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk merepresentasikan dia melalui hidup kita. Apa yang telah dia kerjakan dalam hidup kita, apa yang telah dia lakukan dalam kehidupan kita. Saudara harus jadi orang percaya yang benar-benar bisa berdiri di dalam kebenaran, menyatakan kebenaran di sepanjang perjalanan hidup saudara. Saya ingin katakan kepada saudara, selama engkau tidak berani untuk berdiri dalam kebenaran, maka selamanya kebenaran itu tidak akan pernah kau lakukan dalam hidupmu. Tapi kalau engkau bisa berdiri dalam kebenaran, berkata-kata dalam kebenaran, melakukan kebenaran tanpa tertindas atau terintimidasi oleh keadaan dan situasi, maka saya katakan kebenaran itu akan membackup hidupmu. Kebenaran itu akan menjadi pembela bagimu. Nah, ini yang Paulus ingin katakan kepada saudara dan saya lewat bagian kebenaran firman Tuhan ini dalam doanya Paulus. Ini merupakan satu ungkapan percaya Paulus kepada Yesus Kristus atas apa yang telah tersingkap baginya tentang pekerjaan-pekerjaan Kristus di dalam hidupnya. Itulah yang membuat dia sehingga dia selalu sujud kepada Bapa. Artinya dia taat, dia menghormati Bapa di dalam kehidupannya. Berdiri dalam kebenaran, melakukan kebenaran, karena kebenaran itu tersingkap bagi kita. Itulah yang membuat hidup kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Baiklah, mari kita belajar untuk terus hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, biarlah firman-Nya akan terus dia berikan, dia singkapkan bagi hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya firman-Mu terus terbuka bagi kami. Berilah kami hati keberanian untuk terus berdiri dalam kebenaran, sehingga kami berani merepresentasikan Kristus melalui hidup kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.